Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita, keluarga kita dijadikan Allah menjadi keluarga yang sakinah, bermodalkan mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memperpanjang kalam, sebelum saya menyampaikan tausiah pada pagi hari ini, saya informasikan bahwa saya mempunyai majelis studi dakwah Terapan Center yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak materi yang saya upload, silakan berkunjung ke channel Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share, and comment. Itu ya, sekedar informasi. Saya juga mendirikan sebuah pesantren, tapi masih virtual. Pesantren virtual Pondok Sholat, ngajinya setiap malam Ahad, terkadang diundur malam Senin. Untuk malam Ahad ini kita undur besok malam, karena nanti malam kebetulan ada acara pemantapan manasik umroh. Mohon doanya tanggal 23 bulan ini kebetulan saya dan rombongan menunaikan ibadah umroh. Mohon doanya. Jadi kalau Bapak Ibu mau cepat-cepat bisa berangkat umroh, rajin-rajinlah baca surah Tonah. Surah Tonah, surat tanah. Di mana itu surat Tonah? Surat tanah, Pak. Nah, ya. Punya 5 surat tanah, baca 1, jual. Karena kalau punya 5 surat tanah, nggak pernah dibaca, nggak haji, nggak umroh, kemudian meninggal, hati-hati, bisa mati Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Mohon doanya ke depan, mudah-mudahan nanti bisa menjadi pesantren faktual. Jadi ada wujudnya, nginap kita. Nah, tapi kalau ini berbayar, karena ada makannya dan sebagainya. Taib, hidup ini bagaikan mimpi. Jadi kita hidup di muka bumi ini sesungguhnya sedang tidur, sedang bermimpi. Kata siapa? Kata Ali bin Abi Thalib. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia di dunia ini sesungguhnya tidur, apabila mereka mati, mereka baru bangun. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Apanya yang tidur, Ustaz? Jiwanya, pikirannya. Begitu nanti masuk alam kubur, baru sadar, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, ke Ciledug Raya, masuk dikit gangnya. Pasti aku akan beramal soleh. Gitu banyak orang yang menyesal di alam kubur, minta kembali. Nah, tapi kata malaikat, sudah terlambat, Mas Bro, katanya. Sudah terlambat. Nah, oleh karena itu, ayo kita bangun dari mimpi kita. Ya, jangan lagi mimpi, bangunlah. Belajar, ngaji, dan ibadah. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu. Apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh
terhadap yang telah aku tinggalkan. Nah ini, jadi ini diucapkan oleh orang yang sudah masuk ke alam kubur. Baru dia sadar, baru dia bangun. Selama di dunia dia tidur. Apanya? Jiwa dan pikirannya. Nah, makanya kita ini akan membangunkan jiwa dan pikiran kita. Hidup itu pilihan, ada ke surga, ada ke neraka. Makanya Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Nah, yang rajin talabul ilmi seperti ini, dimudahkan ke surga. Oke. Tapi majelis ilmu itu atau majelis ilmi itu majelis yang dibacakan padanya Al-Quran dan As-Sunnah, ditambah dengan penjelasan para alim ulama. Karena banyak majelis bukan majelis ilmi tapi majelis ghibah, banyak cerita sana cerita sini nggak jelas. Nauzubillahi min dzalik. Baik, masuk kita kepada materi pokok kita, materi besar kita, yaitu tentang pencerahan akal dan qalbu. Nah, tema kita adalah pencerahan akal dan qalbu. Agar apa? Agar kita bangun dari tidur di dunia ini. Apanya yang bangun? Akalnya dan qalbunya. Bangun. Jangan lagi tidur. Baik. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akal dan qalbu. Akal di kepala, qalbu di jantung. Nah, dengan akal dan qalbunya manusia itu melakukan perbuatan. Beda dengan ayam, beda dengan kambing, beda dengan kucing. Kalau mereka berbuat nggak pakai akal, nggak pakai qalbu, pakai insting. Kalau manusia pakai akal dan pakai qalbu. Perbuatan manusia itu ada yang buruk disebut maksiat atau dosa, ada yang terpuji berakhlak mulia. Kita begitu, terkadang baik perbuatan kita, terkadang jelek perbuatan kita. Wajar, namanya manusia. Nah itu semua terpulang dari isi kolbunya. Kolbu. Kalau kolbunya baik, maka perbuatannya baik. Tapi kalau kolbunya kotor, sakit-sakitan, maka perbuatannya buruk. Tergantung isi. Makanya kalau kolbunya nggak pernah dibersihkan, nggak pernah diisi dengan akidah, dengan iman, dengan tauhid, dengan ilmu, dengan iman, dengan takwa, nah, maka nanti kolbunya akan kotor, perbuatannya kotor. Tapi kalau kolbunya kolbun salim, perbuatannya pun terpuji. Tapi ingat, isi kolbu itu tergantung isi akalnya, isi otaknya ini. Kalau isi otaknya itu kejahatan, rasional ala iblis, nah, maka kolbunya kotor. Tapi kalau isi otaknya itu kebaikan-kebaikan ulul albab, nah maka kolbunya kolbun salim. Nah itu urutannya, ya. Jadi terpulang dari isi akalnya itu, isi otaknya itu. Makanya letak di kepala dia, luar biasa itu otaknya. Nah, ini akan kita kaji. Nah, jadi kolbu inilah raja dalam diri kita. Raja dia yang memerintah, melaksanakan atau tidak melaksanakan. Kolbu, dorongan dari sini. Sementara akal inilah penasehatnya, nasihatin kolbu dia. Makanya kalau akal ini nggak ada isi agamanya yang benar, maka dia nggak bisa nasihatin. Yang punya ilmu agama aja banyak yang keliru. Banyak yang keliru. Nah ini hati-hati. Ini penasehat dia.
Sementara seluruh anggota tubuh kita itu adalah rakyatnya. Mata, tangan, kaki, rakyat itu semua. Badan kita itu rakyat. Rajanya kolbu, dorongan jiwa. Jadi bilangnya kolbu, jangan hati lagi. Kalau hati itu liver dia. Kalau kolbu jantung. Yang betul adalah kolbu. Ala wahiyal kolbu, kata Nabi. Fi qulubihim marad. Nah, itu kata Allah. Pakai qaf, jangan pakai kaf. Jangan kalbu. Kalau kalbu, maaf itu anjing. Kalbu, kalbun. Ini kalbu. Makanya nanti kalau lagunya itu direvisi sedikit. Jagalah kalbu, jangan kau nodai. Jagalah kalbu, rajanya badan ini. Begitu. Kalbu. Makanya kalau ada jalan licin, agak revisi sedikit tulisannya. Selama ini kan hati-hati jalan licin. Nah, sekarang tukar. Kolbu, jalan licin. Nah, cuman aneh aja. Siapa yang bikin ini kalimatnya ini? Kolbu, jalan licin. Nah, itu. Oke. Baik. Kalau ditinjau dari isinya antara akal dan kolbu, ya, maka akal harus diutamakan. Kalau dari isi, ya, akal itu harus diutamakan dia, diperhatikan dia. Oke. Tapi kalau dari tindakan, mengerjakan atau tidak mengerjakan, itu adalah kolbunya yang harus diperhatikan. Oke, jadi dua itu. Ya, jadi kalau dari isi, nah dari otak lah, isinya apa? Ya, yang diinstal apa dalam otaknya itu? Maka akal itu lebih utama. Tapi kalau dari tindakan, mau mengerjakan atau tidak mengerjakan, itu kolbunya yang harus betul-betul diperhatikan. Jadi kalau bertanya mana lebih penting akal sama kolbu, tergantung. Dari isi akal, dari tindakan kolbu. Lalu bagaimana? Dua-duanya penting. Tapi tentu ada prioritas. Mari kita lihat prioritasnya itu bagaimana tahapannya. Nih, tahapannya, perhatikan. Mula-mula akal itu mengingat-ingat. Setelah akal mengingat-ingat, lalu akal itu pun mulai berpikir. Berpikir dia. Setelah berpikir, akal itu langsung merenung dia. Merenung. Dan akhirnya dia pun mulai berencana. Begini. Lama-lama, itu rupanya lahir ide. Dari sini. Dari akal. Tapi kalau ada orang nggak mau repot, udahlah, apain mikir-mikir, pusing. Nah, ayo ngaji yuk, enggak mikir susah. Habis ngaji pulang aja dah. Nah, gitu. Ada yang gitu, nggak mau pusing dia. Nah, biarin aja. Ya, jadi itu ya tahapannya. Jadi mula-mula akal kita ini mengingat-ingat. Iya. Ini Sabtu kedua ya. Oh iya, ada pengajian rupanya. Siapa yang ngisi tausiah? Ustadz Purba. Kalau gitu aku berencana datang Tapi ada kegiatan bisa di cancel ya, jangan dikit nggak apa-apa. Oke, aku datang. Lahirlah ide. Pasang alarm, suaranya suara kuntilanak, kik, bangun dia. Jangan pula lagunya lagu Titanic, tidurlah alarmnya. Jadi harus lahir ide dia. Nah, itu dari sini, dari akal. Setelah itu, proses tahapan berikutnya,
ide ini ditransfer ke dalam kolbunya, ke dalam jiwanya. Setelah ditransfer, maka mulailah timbul niat. Niat mau ngaji. Ngaji. Lama-lama karena niatnya kuat, dia berubah menjadi tekad. Aku harus ngaji. Itu tekad itu. Apapun yang terjadi, ngantuk bagaimanapun, aku harus berangkat. Tekad itu menguat menjadi darah daging, kemudian menjadi karakter. Memang dia karakternya rajin ngaji. Begitu. Ini bisa dikiaskan untuk segala hal. Segala hal. Tuh. Untuk segala hal. Jadi sekali lagi, ide yang lahir dari akal tadi cepat-cepat dikirim ke dalam kolbu, ke jiwa. Nanti kapan-kapan kita mengkaji kolbu. Ini kita akal dulu. Ya, di mana letak niat itu? Di kolbu itu. Karena ada 3 lapis kolbu itu, kamarnya totalnya ada 11 kamar dia. Ngeri itu. Masuk ke dalam. Nanti di mana niat itu? Tekad itu. Nah, setelah niat tekad menjadi karakter, menjadi tabiat. Jadi karakter tabiat itu muncul dari kolbunya. Tuh. Jadi niatan dia, jadi tekad dia, jadi karakter dia, jadi tabiat dia. Memang begitu tuh dia orangnya, karakternya susah. Tuh. Tapi kalau yang itu tuh bagus dia bapak tuh, karakternya bagus, tabiatnya bagus, tekadnya bagus dia. Nah begitu. Nah nggak cukup di situ. Nih dari tekad dan karakter di atas yang ada dalam kolbu itu, inilah kemudian terwujudnya perbuatan manusia. Dari situlah perbuatan kita ini. Kalau dia karakternya karakter yang baik, maka perbuatannya pun baik. Tapi kalau karakternya yang jelek, perbuatannya pun jelek. Nah, itulah tahapannya. Inilah narasinya. Inilah informasinya. Kita belum sampai kepada terapinya, belum. Nah, kan namanya majelis dakwah, majelis studi dakwah terapan. Pakai senter lagi. Belum sampai terapan, belum. Ini baru narasi. Baru konsep. Walaupun narasi konsep penting. Peta dia, tahapan dia, langkah-langkah dia. Oke, jadi sekali lagi, mula-mula akal itu mengingat-ingat, kemudian berpikir dalam, berpikir keras, lalu merenungkan dia, akhirnya berencana dia, lahirlah ide. Ya. Dari ide ini dia transfer ke dalam kolbunya, ke dalam jiwanya, lalu timbul niatan. Niatan itu semakin mengkuat menjadi tekad dia. Tekad itu semakin mendarah daging menjadi karakter dia. Nah, dari tekad dan karakter yang kuat itulah kemudian lahir perbuatan manusia, action. Untuk apa aja bisa. Misalnya membuka usaha, mikir dia, apa ya usaha saya, gitu. Inna sya'nakum sa'yakum la syatta, sesungguhnya profesi usaha kalian itu berbeda-beda, kata Allah. Kok bisa berbeda-beda Ustadz? Ya tergantung dari anasir jasmani orang itu. Nah itu kemarin sudah kita sampaikan itu. Ada anasir api, air, angin, tanah. Kalau dia lebih dominan anasir api, itu biasanya menanam pohon pagi, sore mati pohonnya karena panas dia. Lalu apa yang cocok usaha dia Ustadz? Jadi tukang las, tapi bosnya.
atau jadi kuliner. Ada hubungannya dengan memasak dengan api. Coba usaha ini. Begitu caranya. Berencana dia. Oke, itu nanti akan lebih dalam lagi insyaallah. Untuk apakah manusia itu diberi akal? Nah, mulai kita masuk ini. Kita dikasih akal nih. Kalau ayam binatang nggak punya akal. Manusia dikasih akal untuk apa? Manusia harus menggunakan akalnya untuk memahami kehendak Allah. Nah, itu satu. Memahami kehendak Allah lewat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji maksudnya, belajar. Kita isi akal kita ini dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu. Jadi jangan dibiarkan akal itu kosong, otak itu kosong. Makanya itu orang nggak ada otaknya kali ya, kosong orangnya. Nah begitu, jangan sampai begitu. Kosong ilmunya, bajunya jubahnya bagus, sorbannya kayak ular naga di kepala, tapi kosong otaknya. Itu jangan sampai begitu. Jadi itu yang pertama, gunakan akal itu, isi akal itu untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua, akal itu adalah untuk mengendalikan hawa agar mereka selalu berada dalam ketaatan kepadanya. Mengendalikan hawa, bukan nafsu ya. Ini kadang-kadang salah paham. Nah, nanti ketika mengkaji kolbu kita harus bedakan. Orang makan banyak, makannya di kondangan misalnya makannya nasinya munjung itu Bu. Oh, rupanya kenapa munjung di bawahnya ada rendang, ada telur, banyak kali. Ya, nanti nggak habis, taruh di bawah meja, mubazir kan? Kondangan amplopnya cuma goceng 5.000, makanya banyak. Tambah suami istri anak-anak lagi, nambah lagi bakso macam-macam. Kata kawannya, kau makan nafsu kali. Itu bukan nafsu. Kau makan hawa kali. Itu yang betul hawa. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang bisa mengendalikan jiwanya, nafsnya dari hawanya. Tuh. Nanti kita akan kaji. Jadi hawa itu keinginan yang tidak dikendalikan oleh syariat. Dia perturutkan hawanya. Nah, jadi orang yang dikasih akal itu harus bisa mengendalikan hawa itu. Harus mengendalikan. Makan nih. Makanya kata Allah, falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, apalagi sudah seumur kita ini. Ini kalau dibilang udah tua tersinggung pula ya kan. Ini belum tua tapi sudah tidak muda lagi kita, Bang. Perhatikan makananmu, pola makan, jangan lagi makan gorengan-gorengan yang radikal bebas itu, santan, apalagi minum teh manis pakai gula pasir itu tiap 1 hari bisa 3 kali, bahaya. Minum saset-sasetan yang manis-manis itu. Udah, kita harus betul-betul menggunakan akal, ngerem. Enak sih enak. Jadi makan itu bukan enaknya, tapi sehatnya. Makanya hendaknya kita seumur ini makannya itu pagi-pagi sarapannya labu kecil direbus, kentang direbus, telur 3, telur soang ya, yang gede-gede itu direbus, telur soang ya, telur ayam itu Pak, direbus. Nanti alpukat kasih madu dimakan. Yang gitu-gitu udah makanannya udah. Jangan diperturutkan pagi-pagi makan nasi uduk, porsinya 1,5, tambah lagi bihunnya, gorengannya 5, tiap hari begitu. Udah nggak zamannya lagi. Harus direm dengan apa? Dengan pikiran, mikir. Nah itu harus bisa mengendalikan hawa. Dengan cara ini manusia dapat mencapai kemuliaan di sisi Allah dan menjalankan peran sebagai khalifah dengan baik di dunia ini. Nah, kenapa? Dia gunakan akalnya.
dia isi akalnya untuk memahami syariat Allah dan untuk bisa mengendalikan hawanya. Jadi orang yang cerdas itu yang begitu tuh. Dia mikir dia. Taib. Makanya Allah berfirman, "Inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun." Sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang bisu, yang tuli, dan yang tidak mengisi dan tidak menggunakan akal. Enggak diisi, enggak digunakan akalnya sesuai dengan syariat. Itulah makhluk yang paling buruk. Allah kasih akal, enggak digunakan. Ini kata Allah, surah Al-Anfal ayat 22. Makanya kadang-kadang parkir motor, pantatnya ke sana, mobil nggak bisa lewat. Kata yang di mobil, dasar siapa sih yang parkir nih? Nggak punya otak kali ya? Kan begitu aman. Mikir kayak, itu kadang-kadang orang naik motor, tangan megang HP, kita di belakang. Mikir dong, pakai otak dikit lah. Masa naik motor main HP minggir aja. Kan begitu kadang-kadang kita. Itu nggak menggunakan akal. Hati-hati, jangan sampai digitukan orang kita. Bahaya. Kalau sudah sampai dicap gitu udah. Kadang-kadang abang-abang tukang angkot itu kita harus lebih berakal. Ya wajarlah dia begitu kayak jalan opungnya, jadi bikin dia main lambat di tengah pula. Mau kita bilang nggak punya otak, ya memang begitulah pendidikannya. Gitu dah. Kita yang punya otak yang waras agak ngalah dikit lah, begitu. Jangan pula kita kepancing. Nah ini, jadi Allah menegur binatang yang paling buruk adalah manusia yang dikasih akal tapi nggak diisi, nggak digunakan sesuai dengan syariat. Nggak mau ngaji, nah itu bahaya. Nggak mau ngisi, nggak mau diisi otaknya, dia kabur. Entah apa dikerjakan di rumah. Padahal sini ada kopinya ya kan, ada kopinya, ada ini sarapannya. Oke. Nah sekarang kita lihat perbedaannya. Apa itu bedanya otak, akal, pikiran? Ustadz ini agak berat. Kapan lagi Pak? Kalau dikit-dikit berat, berat kok dikit-dikit. Kadang-kadang gitu orang ngaji. Terlalu dalam Ustadz. Ya, mau cetek terus apa? Terlalu berat Ustadz. Mau ringan terus apa? Enggak begitu. Kelihatannya berat, tapi kalau kita kemas dengan kemasan yang baik, insya Allah jadi ringan dia. Apalagi kita bantu dengan slide. Bisa kita lihat, kita baca, kita renungkan, kita bayangkan, langsung aktif otaknya. Oke ya. Nih kita lihat dari otak dulu, otak manusia, bukan otak-otak itu yang dimakan, yang jual itu bukan ya, itu otak-otak lain gitu. Nah, dari otak dulu kita lihat nih. Ya. Apa sih otak? Jadi bahasa ilmiahnya, otak itu brain. Betul Pak Ketua ya? Brain ya. Adalah organ utama dalam sistem saraf pusat yang kompleks terletak di dalam tengkorak. Nah, ini secara fisik dia, secara hardware. Dalam ilmu elektronik, hardware dia. Jadi dikurung dia pakai tengkorak dia. Jadi fisik ya. Jadi otak itu lebih kepada fisik dia. Kemudian berfungsi sebagai pusat kendali untuk semua fungsi tubuh, termasuk pikiran, ingatan, emosi, gerakan, pernafasan, dan pengaturan suhu badan. Tuh, dari otak secara fisik. Nah, kemudian otak itu terdiri dari miliaran sel saraf atau neuron yang saling terhubung dan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu otak besar,
otak kecil, dan batang otak. Nah, ini kayak kita belajar biologi ya. Dulu waktu masih SMP atau SMA ya? SMP. Nah, itulah otak. Nah, ini gambarnya begini. Menurut para ilmuwan, ya. Jadi bagian-bagian otak manusia itu pertama otak besar. Itu yang banyak itulah otak besar. Kemudian otak kecil, sedikit dia. Kemudian di bawah itulah batang otak. Ini kepala kita itulah isinya. Kepala kita yang ada tengkoraknya ini. Allah Maha Kuasa, ya Allah ya Rabb. Ini sekaligus kanji diri gitu. Di otak itu banyak itu serabut wayar, kabel. Nah, dulu kemarin ada itu videonya itu viral itu. Miliaran itu serabut. Ya Allah ya Rabb. Putus satu, gila orangnya. Koslet dia. Terlalu keras mikirnya. Nah, nanti kita lihat nanti negative thinking dia. Putus, panas kepalanya. Itu. Jadi di dalam otak itu banyak serabut kabel miliaran. Itulah tempat ngalirnya nanti informasi macam-macam. Luar biasa. Nah, makanya masing-masing itu memiliki peran spesifik dalam mengelola berbagai fungsi kognitif dan fisiologis. Apa sih Ustadz kognitif? Kognitif itu artinya adalah seluruh proses mental. Nah, di otak besar, otak kecil, batang otak itu banyak saraf, ya banyak kabel-kabel halus. Disitulah berseliweran pikiran, mental, perasaan, ilmu, macam-macam tadi. Itu namanya kognitif. Kemudian fisiologis itu adalah seluruh proses kerja organ dan sel tubuh. Wah, jadi itu bergerak semuanya, Pak. Makanya kadang-kadang ada yang stroke-nya di otak. Stroke-nya di otak. Banyak itu. Kanker otak. Dan seterusnya. Oke, makanya dia dibungkus pakai kerangka tulang yang maha keras. Udah itu kalau naik motor pakai helm, supaya nggak geger otak kalau terbentur. Ini Allah ciptakan luar biasa Allah, ya Allah. Itu harus kita sadarkan itu. Oke, apa sih fungsi otak itu? Fungsi otak besar. Ini bagian terbesar otak yang bertanggung jawab untuk berpikir, belajar, menyimpan sebagai memori dia, untuk bisa berbahasa dan kesadaran. Ini otak besar kita itulah kerjaannya itu. Bisa berpikir dia, bisa belajar. Makanya mikir kata orang itu. Itu otak besar. Ayo sana belajar, simpan itu di memori otakmu. Berbahasa pun begitu. Ya. Berbahasa pun begitu, kita berkalam, ngomong, ucap, itu langsung diterjemahkan oleh otak. Nah, nanti makanya ketika sholat, sholat itu, ya, supaya dia berkualitas, apa yang dibaca itu harus langsung ngerti isi artinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung terbayang artinya. Baru betul sholatnya. Kalau ada orang sholat, lisannya membaca bacaan, tapi otaknya ngayap kemana-mana, itu sholatnya nggak diterima itu nanti. Sahun namanya. Alladzina hum an sholatihim sahun, lalai. Apa yang lalai? Otaknya dan jiwanya. Karena nggak dia fungsikan ya, dalam memahami bahasa dan kesadarannya itu. Oke, itu otak besar.
Kemudian rincian dari otak besar ini itu yang pertama adalah lobus frontal, yaitu berhubungan dengan perencanaan, pengambilan keputusan dan kepribadian. Tuh, dirinci lagi oleh para pakar ya. Kemudian yang berikutnya adalah memproses sensasi seperti sentuhan, suhu dan rasa sakit. Sentuhan kasih sayang, nah itu. Tuh, dari otak besar merangsang dia. Makanya kalau orang yang otak udah gila itu nggak bisa mikir, nggak ada sentuhan. Mana ada orang gila jatuh cinta? Nggak ada ya. Udah gila. Tuh, hati-hati itu. Kemudian otak besar itu juga mengatur pendengaran dan memori. Tuh, dia dengar langsung otaknya itu merespon dia. Kemudian bertanggung jawab atas ya pemrosesan visual dan penglihatan. Begitu dilihat, langsung tuh terbayang, paham, ngerti, itu di otak besar nih itu. Nah, ini sekedar ya supaya kita tahu aja. Para ilmuwan sudah meneliti dan membuat rumusan seperti ini. Oke, baik. Nah, kemudian selanjutnya fungsi otak kecil itu terletak di belakang otak dan mengatur gerakan tubuh, keseimbangan serta koordinasi otot. Nah, itu otak kecil dia itu. Kita jalan supaya seimbang. Oke. Nah, kemudian kalau batang otak itu mengendalikan fungsi tubuh yang otomatis dan vital seperti detak jantung, pernapasan, tidur dan suhu tubuh. Nah, itu batang otak. Jadi kita itu misalnya jantung bergetak tek tek tek. Nah, itu memang sudah ada batang otak ini yang langsung bekerja tanpa diperintah. Nafas, tidur, suhu tubuh normal atau tidak normal itu dari batang otak. Begitu menurut penelitian para pakar. Nah, adapun fungsi otak lainnya diantaranya itu adalah menerima dan menafsirkan informasi dari panca indera, dari penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan sentuhan. Nah, itu fungsi otak yang lebih spesifik dia. Nah, juga mengontrol gerakan tubuh yang disengaja dan mengatur otot. Kemudian menjaga organ-organ tubuh berfungsi secara otomatis tanpa perlu kesadaran seperti mengatur tekanan darah dan pernapasan. Kemudian ya bertanggung jawab untuk menyimpan ingatan dan memproses serta mengatur emosi. Kemudian mengendalikan kemampuan berbicara dan memahami bahasa. Itu fungsi otak yang lebih rincinya lagi. Nah, ini sekedar tahu aja kita bahwa Allah memberikan otak secara fisik itu kepada kita. Oke ya. Nah, kemudian akal. Otak, akal, pikiran. Sekarang akal. Akal merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu aklun, al-aqlu. Bahasa Arab itu akal, pakai ain dia. Pakai qaf. Adalah suatu peralatan rohaniah manusia yang berfungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar. Nah, itulah baru sekarang itu softwarenya. Kalau otak tadi hardwarenya, kalau akal ini softwarenya. Oke, softwarenya itu potensi. Ya. Jadi dia berpotensi bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Tapi nanti tergantung isinya itu pikiran. Install yang diinstalnya apa, begitu. Nah, serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat tergantung luas pengalaman dan tingkat pendidikan, baik formal maupun informal. Itu nanti tergantung isinya nanti. Itulah pikirannya. Dia isi enggak otaknya itu? Akalnya itu maksudnya. Akal itu diisi enggak? Oke. Kalau dia isi dengan ilmu dan sebagainya, nanti dia akan berfungsi dengan baik. Kemudian
Akal juga merupakan alat yang dapat menyampaikan kebenaran dan sekaligus sebagai pembukti dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Serta apa yang ditemukannya dapat dipastikan kebenarannya asal saja persyaratan-persyaratan fungsi kerjanya dijaga dan tidak diabaikan. Nah, tentu nanti tergantung isinya tadi. Tapi yang jelas akal itu adalah sebuah potensi yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Oke ya. Itu namanya software. Nah, sekarang kita lihat apa pandangan Islam terhadap akal. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan peran dan fungsi akal secara optimal. Sehingga akal dijadikan sebagai standar seseorang diberikan beban, taklif atau sebuah hukum. Makanya seseorang itu, seorang anak sudah wajib sholat apabila dia sudah balik dan berakal. Balik dan berakal. Kan nanti ada anak-anak, ada mumayyiz, ada balik, ada berakal. Tuh. Kalau kita ini udah berakal belum? Nah, itu dia. Artinya potensi akalnya itu sudah bisa aktif belum? Nah, itu sesuai nanti dia hampir bersama dengan umur dia. Kalau laki-laki itu balik berakal itu standar awal startnya itu adalah ketika sudah mulai mimpi basah. Ini kita udah mimpi basah belum? Banjir. Kan lagi basah udah banjir kita mah. Kalau perempuan itu startnya itu ketika datang bulan April kayak bulan Oktober kayak nah itu. Nah, setelah itu balik berakal itu. Makanya akal ini sangat diperhatikan dalam Islam. Orang gila, nah itu nggak kena hukum dia. Orang tidur pun nggak kena hukum. Begitu dia bangun, baru dia wajib. Tuh, iya. Makanya sholat subuh itu wajib bagi orang yang nggak tidur. Bagi yang tidur belum. Begitu dia bangun, baru wajib subuh. Udah jam 9, ya qadha sama dia gitu. Tuh, berakal itu. Nah, jika seseorang kehilangan akal, maka hukum pun tidak berlaku lagi baginya. Saat itu dia dianggap sebagai orang yang tidak terkena beban apapun. Nih ya, kehilangan akal, tapi ingat, kehilangan akalnya ini ada unsur kesengajaan atau tidak. Kalau ada unsur kesengajaan, nah itu nanti dipertanggungjawabkan. Contohnya dia ikut pilkada, udah habis-habisan rumah dijual, mobil dijual, kalah dia, akhirnya dia lari-lari ke jalanan pakai celana kolor doang. Ada gila lah dia. Nah itu macam mana itu Ustaz? Kena hukum nggak itu? Kena lah, kenapa? Ulah dia. Namanya gila jabatan. Hati-hati. Kayaknya mikir lah mau jadi pilkada kok sampai habis-habisan begitu. Aduh. Begitu udah menang nanti pusing dia. Gimana supaya pulang modal bayar utang? Kan saya ngutang semua itu. Nah, gitu. Gitu. Akhirnya ya itu enggak ngurusin rakyat lagi, ngurusin pribadi lah. Sama begitu dah. Itu dia. Oke, akan digunakan akal, mikir. Kalau sebelum kita ngikut mikir, aduh repot inilah. Dunia repot apalagi ntar di sananya gitu. Oke, nah sekarang kita lihat apa sih, apakah logika itu juga akal? Apa bedanya logika sama akal? Logis. Perbedaan paling utama antara akal dan logika adalah ini kayak kuliah Pak ya. Ini memang kuliah subuh kita ini ya kan? Kuliah kita ini. Semester berapa? Semester 3 lah. Nah, logika adalah studi sistematis tentang bentuk argumen. Jadi logika itu dia berargumen tapi sistematis. Itu logika. Wah, kita ngaji subuh ini
logis sekali ya itu, karena sistematis. Tapi kalau ada ceramah tak pakai gini ngawur itu mana sih, nggak logis deh, ngacok kemana-mana dia, itu hati-hatilah. Jadi ustadz juga harus betul-betul kita bisa logis dikit lah, sistematik. Orang lengkap kok semua di Quran dan hadis, tapi terpencar dia. Memang begitu syariatnya, sesuai dengan situasi turunnya itu. Asbabun nuzul, asbabul wurud. Nah, tinggal seorang ulama itu bagaimana dia dibuat sistematik dia, supaya logis, gampang dicerna. Tuh. Nah, akal ya adalah penerapan logika untuk memahami dan menilai sesuatu. Nah, setelah sistematis baru gunakan akal. Gimana nerapinnya? Begitu. Nah, ini pun baru narasi. Kita belum sampai ke dalam terapannya ya. Sabar. Ketemu nanti insyaallah. Oke. Nah, jadi itu bedanya logika sama akal. Jadi logika itu lebih kepada sistematik dia. Tersusun rapi dia. Baru akal nanti itu baru bagaimana ini nerapinnya. Oke. Nah, semakin cerdas akal seseorang, maka semakin logis cara berpikirnya, sistematiknya. Betul dia ini. Luar biasa, alhamdulillah. Puji Allah. Sebaliknya, ya semakin dungu seseorang, maka enggak semakin logis dia. Ya dungu lah, gimana? Tuh. Ya, tapi ingat, cerdas itu nanti ada rambu-rambunya lagi. Jangan kebablasan. Banyak orang yang cerdas kelihatan tapi kebablasan dia banyak. Nah, karena dia nggak ngikutin rambu-rambu. Nah, kita lihat nanti ada rambu-rambunya ya. Oke. Makanya kalau anak kita itu cerdas, ini anak cerdas sekali nih. Hati-hati juga. Ya. Harus diarahkan dia berpikir logis. Nah, logisnya itu, sistematiknya itu nanti ada rambunya. Iya. Ada rambu yang secara islami, ada rambu-rambu nanti secara yang non-islam. Hati-hati juga kita. Apakah akal bisa berdiri sendiri tanpa wahyu? Nah, ini. Ya, kita lihat. Bisa berdiri sendiri nggak akal itu tanpa wahyu? Akal tidak bisa berdiri sendiri. Ini sebagian pakar mengatakan. Akal tetap sangat membutuhkan wahyu sebagai piranti atau alat untuk membimbing dan mengarahkan fungsi akal itu. Nah ini. Sebagian pakar mengatakan nggak bisa berdiri sendiri dia. Dia harus dibimbing oleh wahyu. Tapi sebagian pakar mengatakan bisa. Namun 1.000.001. Siapa itu? Nah, itulah para ilmuwan. Dia teliti dengan akalnya, dia sadar, dia cari agama yang sesuai dengan penelitian dia, ketemu Islam, masuk Islam. Ada yang seperti itu. 14 abad yang lalu belum ada dokter kandungan anak, tapi surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 sudah menceritakan bagaimana proses terjadinya manusia dalam kandungan ibu. Ini bukan karangan Muhammad, ini pasti firman Tuhan itu. Masuk Islam. Dia teliti di laut itu ada air asin, ada air tawar, enggak menyatu. Disebutkan di Quran seperti itu. Wah, ini enggak main-main, masuk akal sama dia. Dia akhirnya masuk Islam. Jadi ada orang yang sadar dia dengan akalnya murni masuk Islam. Ada, tapi 1.000.001. Nah, bagi kita ini nggak usah terlalu begitu. Nggak boleh berdiri sendiri akal kita, dibimbing pakai wahyu. Nah, ini yang harus kita lakukan sekarang. Kalau bebas begitu berpikir filsafat seperti itu, Pak, bahaya. Nggak bisa, kita tanggung. Ibarat
belajar pencak silat baru kenal 1 jurus 2 jurus, udah macam-macam dia. Padahal kalau betul-betul dia kenal jurus full, dia nunduk, bahkan dia menampakkan diri seolah-olah nggak punya ilmu. Nah itu. Jadi sekali lagi, akal itu harus dibimbing dengan wahyu. Akal digunakan sebagai daya berpikir untuk sampai kepada Tuhan, sekaligus memberikan penjelasan lebih rinci terhadap informasi dan pernyataan wahyu. Nah itu dia. Jadi akal itu nanti dia baru menjelaskan, menafsirkan, mentakwilkan. Oke. Karena nanti ayat Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Kalau muhkamat itu bisa dicerna oleh akal. Kalau mutasyabihat itu diyakinkan dalam kolbu, terpisah dia. Nah, yang mutasyabihat itu misalnya alif lam mim yasin, itu Allahu a'lam bimuradihi. Cukup dalam kolbu, enggak boleh dengan akal, enggak boleh ditafsir. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan di situ adalah mutasyabihat. Enggak boleh ditakwil, enggak boleh ditafsir. Enggak boleh pakai akal, pakai iman. Begitu. Allah bersemayam di atas aras, itu mutasyabihat. Jangan pakai akal, tapi pakai kolbu, iman. Setiap sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia. Hadisnya begitu. Nah itu nggak boleh pakai akal. Bagaimana turunnya? Pakai lift, pakai tangga ya. Ntar kalau turun di Indonesia, di Amerika berarti kemana dong? Jangan begitu. Udah imanin aja begitu kalimatnya. Udah iman, hanya Allah yang tahu hakikatnya. Nah itu nanti seperti itulah. Jadi akal dan wahyu. Oke. Nah kemudian wahyu tidak akan berfungsi tanpa adanya akal. Begitu juga akal tidak akan ia akan kehilangan arah tanpa pembimbingan wahyu. Jadi saling menguntungkan, saling memerlukan. Kalau mau menjadi khalifah Allah yang baik di muka bumi ini. Jadi akal itu dibimbing sama wahyu, termasuk Quran dan Sunnah itu wahyu. Dikit lagi, apakah dengan akal saja dapat mengetahui Tuhan? Nah ini tadi. Ya. Menurut Muhammad Abdu dan Harun Nasution, akal dapat mengetahui adanya Tuhan, dapat mengetahui bahwa manusia wajib beribadah dan berterima kasih kepadanya. Nah ini sebagian pakar mengatakan dengan akalnya manusia itu bisa mengenal Tuhan, seperti tadi penelitian tadi. Nah, tetapi akal tak sanggup mengetahui semua sifat-sifat Tuhan dan tak dapat mengetahui cara yang sebaiknya beribadah kepadanya. Wahyulah yang membimbingnya. Maka diutus para nabi dan rasul. Sembah Allah, caranya macam mana? Nabi contohkan. Salat begini contohnya, umroh haji begini manasiknya, dan seterusnya. Enggak boleh kita menyembah Tuhan, kita kenal Tuhan, kenal Allah, cara kita enggak boleh. Itu nanti namanya bid'ah. Mengkaji bid'ah itu seru juga itu. Kapan-kapan kita kaji itu. Tapi bukan untuk dituduh-tuduhkan ke orang, bukan. Untuk kita sadari, kita hindari. Oke. Nah, bagaimana fungsi akal menurut Mu'tazilah dan Ahlu Sunnah? Mu'tazilah ini adalah pecahan-pecahan yang kata Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 terancam neraka, 1 yang akan selamat ke surga yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi semuanya ngaku. Nah ini masalahnya. Bagaimana itu Ahlu Sunnah? Kapan-kapan kita kaji. Banyak PR kita ini. Kita lihat dulu. Menurut golongan Mu'tazilah, daya pikir atau akal itu manusialah yang kuat. Jadi artinya kita itu dikasih akal, udah gunakan akal seoptimal mungkin. Allah nomor 2, yang penting akal itu semua. Nah itu kata Mu'tazilah. Kalau kurang nggak masuk akal, singkirkan, cari yang masuk akal, begitu. Jadi semuanya akal yang paling utama. Itulah kelompok Mu'tazilah. Makanya liberal itu ke sana. Ya, orientalis. Makanya nanti kita belajar agama nanti tahapan berikutnya ya. Menyerap ilmu jangan hanya taruh di akal, langsung kirim ke kolbu.
Di mana ditaruh nanti di lapisan ketiga, lapisan dalam di kamar berapa. Begitu. Ilmu itu taruh di dalam, jangan sekedar di sini. Kalau sekedar di akal ilmu itu, maka dia menjadi orang yang Islamologi, menjadi orang yang orientalis, menjadi orang liberal. Pinter otaknya, ilmunya banyak, tapi cuma sampai di sini. Makanya kata Nabi, berdoalah kepada Allah, wa na'udzubika ya Allah min ilmin la yanfa. Berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang enggak ada manfaat. Karena cuma sampai di otak, enggak sampai ke kolbu. Wah, itu bahaya. Nanti ada triknya, nanti ada langkahnya. Jangan sampai hanya berhenti di otak, di akal. Ilmu itu harus masuk ke dalam kolbu. Nah, ini jadi orang Mu'tazilah hanya berhenti di sini. Nah, hati-hati. Enggak sampai kemari dia. Pinter memang, banyak itu orang pinter itu. Orang-orang departemen agama pinter. Tapi pinter juga nilap, sama kita akhirnya kan. Tilap sana, tilap sini. Itu yang terjadi, Pak. Ya maaf itu, gedung terhormat itu, Pak. Itu orang pinter semua. Dasinya, botak-pitak, palanya pinter-pinter dah. Tapi pinter juga membuat yang abu-abu jadi putih macam-macam lah. Itulah kepintaran kalau hanya sampai di otak, Mu'tazilah. Sedangkan pendapat Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, akal tak mampu untuk mengetahui kewajiban-kewajiban manusia, karenanya wahyu diperlukan untuk membimbing akal manusia. Nah, jadi dibimbing oleh wahyu sebagai ininya, sebagai ya untuk mengawasinya. Kemudian terakhir pikiran. Nah, kita sekarang lihat dulu pikiran negatif dulu. Apakah Anda pernah merasa sangat pesimis dan negatif thinking pada sesuatu? Nah, ini masing-masing jawablah. Kayaknya pernah, Ustaz. Nah, oke, kita lihat. Misalnya ketakutan akan masa depan. Aduh, kayaknya ini semakin ke depan ini semakin sulit ini usaha dagang, kok begini banget, kapan? Nah, itu hati-hati. Itu nanti bisa menjadi negatif thinking. Ini sekarang kepada pikirannya, otak, akal, pikiran ini isinya sekarang, isinya. Hati-hati jangan sampai ini lama-lama dia dalam otak kita, dalam akal kita. Ya, takut akan masa depan. Cemana lah nanti anak-anak kami ini udah kayak begini, aduh. Sulitnya ekonomi, jualan pun banyakkan yang jualan daripada yang beli tuh. Nah, itu kalau dipikir-pikir lama-lama nanti negatif thinking dia. Stres, putus sarafnya, gila. Itu satu itu. Yang kedua, kecemasan masa sekarang. Masanya betul-betul masa sulit ini sekarang. Apalagi ke depan, sekarang udah begini tuh. Udah begini sekarang. Sulitnya, aduh, semuanya ada baik. Terlalu dia pikirin. Tambah lagi masa lalu. Nah, dia terlalu ingat, aduh kemarin macam mana ya, aduh kemarin. Dia menyesal terus, itu bahaya juga itu. Dipikirin yang padahal udah lewat. Kadang-kadang kamu sih kemarin kan udah lewat, udah jangan bicarain. Enggak, pokoknya dia ungkit terus yang lalu-lalu. Apalagi suami istri, abang dulu punya mantan ya bang, iya abang lah, kan udah kita tutup deh. Semenjak kita nikah kan udah kita tutup itu buku lama. Setiap kita kan punya masalah lalu, tapi kan abang diungkit lagi, stres. Serius ini, itu negatif thinking kan. Astagfirullah. Yang lalu udah lalu lah, tutup, taubat kita, perbaiki ke depan. Nah. Kemudian menganalisis secara berlebihan. Nah, ini juga nggak boleh. Ini sih, aduh, macam mana pengajian kayak jadi analisis pak, stres sendiri akhirnya. Kemudian apa lagi? Berpikir berlebihan. Ya, ada berita apa dia pikirin, kok begini ya, ijazah palsu kok nggak beres-beres, begitu pikir sama dia. Sebetulnya kalau kita punya berpikir yang positive thinking nanti, ya wajar. Itu antara yang pro sama yang kontra, yang termul sama non termul.
Itu kan dua-dua bisa jadi sandiwara. Ayo bikin masalah, nanti kita tak begini dapat duit semua. Kan begitu, zaman dulu kan begitu Pak. Dukun-dukunnya orang begitu. Ada dukun nyebarin penyakit, ada dukun ngobatin. Bagi dua orang itu. Sejak dulu begitu. Oh sakit apa ya? Wah berobatnya ke sini tuh. Namanya udah main. Yuk aku bikin penyakit ya. Ya, kau ngobatin. Kalau nggak gitu nanti kita nggak dapat duit nih. Begitu Pak zaman dulu Pak. Sama sekarang pun begitu. Dibikin virusnya, muncul obatnya, kan begitu. Sandiwara Pak. Kalau kita berpikir lebar, harus begitu tuh. Agak keluar Batak saya jadinya. Ada orang Batak kadang-kadang terlalu maju pikirannya juga, makanya Batak banyak akal, tak akan kelaparan, angin pun dijual. Tuh, itulah Batak itu. Nah, tapi kadang-kadang agak dungu juga dia. Naik pesawat dia dari Medan ke Jakarta. Tiketnya tiket ekonomi, duduk di VIP. Kata pramugari, "Pak, mana tiket Bapak ini?" "Bapak duduknya di sana, Pak. Ini VIP." "Ah, sama-sama terbangnya." Begitu kata dia. Sama-sama terbangnya. Bingung lah ini pramugari, datanglah kopilotnya. Ada apa rupanya ini Bapak ini tiketnya tiket ekonomi sebetulnya, tapi dia di VIP ini. Gimana cara bilanginnya? "Bapak mau kemana Pak?" "Saya sebetulnya mau ke Jakarta." "Oh Bapak mau Jakarta dari Medan ya?" "Iya." "Kalau aku tengok tiket Bapak ini Pak, kalau ke Jakarta ini duduknya di sana Pak. Lalu di sini ini mau ke Bogor." "Oh begitu?" "Iya." "Bapak tak sampai nanti." "Oh kan pindahlah dia." Itulah otaknya itu. Padahal sama-sama terbang kan. Begitu mau jual HP dia bilang, "Bang Purbaya, mau nggak beli HP ku?" "Boleh." "Nah, aku belilah ya. Tengok-tengok. Bagaimana kalau aku beli 700.000? "Ah nggak mau lah, murah kali pun kau." "Berapa abang jual?" "Begini Bang Purba, kalau abang Purba mau, aku jual HP ku untuk abang 1,5 juta." "Ah bolehlah," aku bilang. 700.000 nggak mau dia, 1,5 juta mau. Kenapa? Ada jutanya. Nah itulah kadang-kadang akal. Jadi kita harus lebih luas dikasih akal ini. Ada masalah-masalah ya udah berpikirnya ya ini aja, simple aja, dibawa simple lah, jangan dibawa rumit. Ini kadang-kadang jadi jamaah mikirnya rumit, protes ini sama pengurus. Begitu coba jadi pengurus, mikir dia, begitu harusnya. Udah jamaah lah ya, wajar. Udah begini, udah jalanin aja. Nanti mudah-mudahan ke depan nanti ketemu solusi. Kan enak begitu berpikir. Ini enggak ribet aja. Astagfirullah. Bukan di sini Pak, di Amerika. Nah, di sini mah enggak beda gitu kali ya. Nah, kemudian mudah marah-marah dan itulah murka itu. Negatif aja dia. Protes aja kerjanya. Nah, dan lain-lain. Baik. Bagaimana berpikir positif bersambung. Tetap bersama saya insyaallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan enggak? Karena enggak ada ya. Ada enggak? Satu aja. Udah cerdas semua pokoknya ya. Pokoknya setelah pengajian ini harus akalnya, otaknya tadi benar, akalnya benar, pikirannya pun harus lebih benar. Nah, begitu. Ya, jangan negative thinking tapi positive thinking. Nah, itu aja udah. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.